Oke, Ustadz ulangi salamnya ya. Kalau udah jelas jawab salam dengan kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya, Ustadz mau nanya, kenapa kok kita harus berdoa setiap hari? Ada yang tahu? Agar kegiatan. Iya betul ya. Salah satunya adalah kita meminta kepada Allah biar kegiatan yang kita lakukan pada saat itu berjalan dengan lancar. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, teman-teman, kita hidup di dunia ini ya, itu semua adalah karena kasih sayang Allah ya. Doa mengingat Allah ya dengan cara berdoa itu salah satunya adalah mensyukuri nikmat Allah ya, mensyukuri nikmat Allah. Oke teman-teman yang ada di sini, ada enggak yang bisa tahan nafas sampai 5 menit? Ada enggak? Ada yang bisa tahan nafas sampai 5 menit? Kita coba, mau? Oke, kita coba 1 menit saja ya, 1 menit dulu saja ya. Yang sudah nyerah bersuara, saya nyerah gitu ya. 1 menit saja ya, bareng-bareng ya. Mulai aba-aba dari Ustadz, ketika mulai berarti semua tahan napas, nggak boleh napas. Sampai kemudian sudah nggak kuat, baru kemudian angkat tangan, saya nyerah gitu ya. 1 menit ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Tahan nafasnya. Oke, selesai. Ada nggak yang kuat selama itu nggak napas? Agak kuat. Oke, kalau sehari nggak nafas apa yang terjadi teman-teman? Kalau 1 hari nggak meninggal dunia. Oke, ya. Artinya nafas kita yang kita hirup termasuk, iya, ya, gini ya. Nafas yang kita hirup yaitu oksigen, termasuk organ tubuh kita yaitu hidung, paru-paru, tenggorokan untuk bernapas, itu semua dari Allah. Itu semua dari Allah. Jika ada oksigen, kemudian tenggorokan kita bermasalah, bisa nggak bernafas? Susah ya, susah ya. Atau hidung kita bagus, kemudian tenggorokan kita bagus, paru-paru kita bagus, tapi oksigennya nggak ada, bisa nggak kita bernafas? Iya, yang masuk selain oksigen malah menjadi racun ya. Nah teman-teman, itu kemarin ketika orang sakit, ada nggak yang pernah lihat orang sakit kemudian dikasih tutup kayak gini, ada selangnya, kemudian ketabung oksigen? Ada yang pernah lihat nggak? Pernah lihat ya. Iya, itu kenapa seperti itu teman-teman? Karena dia nggak bisa bernafas. Iya, jadi dia itu nggak bisa bernapas normal, jadi harus dibantu dengan oksigen. Nah 1 tabung oksigen harganya berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa 1 tabung oksigen harganya? Oh iya ya, juta-jutaan ya pokoknya ya, berjuta-juta. Bahkan kemarin ketika corona ya, lagi banyak ya terkena corona, kemudian banyak orang yang kritis, itu tabung oksigen sampai kehabisan dan harganya mahal banget. Harganya mahal ya. Tapi tabung oksigen itu cuma bisa bernapas beberapa jam saja teman-teman. Jadi 1 juta mungkin yang cuma 1 jam 1 juta. Kalau mau 2 jam ya berarti 2 juta.
Kalau mau satu hari berarti 24 juta sehari. Bayangkan, kita sudah dikasih napas selama hidup ini gratis ya, bener ya? Betul ya? Nah, makanya setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah. Caranya apa? Dengan selalu mengingat Allah ya. Bisa dengan cara doa. Berdoa itu mengingat Allah ya. Oke, kira-kira itu ada orang sakit. Kenapa kok bisa sakit, teman-teman? Kenapa orang bisa sakit? Ada yang tahu kenapa orang bisa sakit? Ya, seperti katakanlah gini teman-teman ya, corona itu apa? Virus ya. Corona itu virus ya. Ada juga ada juga kuman. Makanya ketika kita sekolah, ketika masih ada virus, kita diminta memakai masker, cuci tangan. Tujuannya adalah apa? Biar kuman-kuman penyakit atau virus itu tidak masuk ke tubuh kita ya. Jadi kita selalu sehat. Oke. Nah, kira-kira teman-teman, ketika di sekolah itu kemudian bersih, orang yang sekolah di tempat itu sehat atau sakit? Sehat. Tapi kalau tempat itu kotor, ya, tempat cuci tangannya kotor, penuh lumut, banyak kuman, kemudian kelasnya kotor, kemudian halamannya kotor, kira-kira orang yang sekolah di situ sakit atau sehat nantinya? Sakit. Jadi Ustadz ingatkan ya teman-teman, ketika kita sekolah, apa yang harus kita jaga di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Ada hubungannya dengan tadi yang Ustadz tanyakan? Kebersihan ya, kebersihan sekolah harus kita jaga ya. Ketika ada kotoran atau sampah di lantai, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Dibuang. Buangnya kemana? Buangnya ke dalam kelas atau di mana? Di tempat sampah. Betul ya, di tempat sampah. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan coba ya menggali atau belajar tentang hidup sehat ya dan bersih di lingkungan sekolah. Oke, siapa yang ketika di sekolah rajin cuci tangan? Angkat tangan. Yang di sekolah rajin cuci tangan? Yang rajin cuci tangan? Ya. Nah, kenapa kita harus cuci tangan itu? Salah satunya adalah biar bersih selalu, biar sehat. Maka dari itu teman-teman, kita harus membersihkan ya. Kemudian gini teman-teman, ketika kita membersihkan, satu orang membersihkan satu kelas, kira-kira cepat atau lama? Satu orang membersihkan satu kelas, kira-kira cepat atau lama? Lama. Ketika yang membersihkan kelas itu 5 orang, lebih cepat atau lebih lama? Cepat. Jadi teman-teman, dalam menjaga kebersihan sekolah, kita tidak boleh sendiri-sendiri ya. Kalau kita bisa membersihkan sendiri, nggak ada teman lain, ya bagus. Tapi ketika ada teman lain, itu lebih baik kita bekerja sama. Dengan bekerja sama, kira-kira kita akan saling bermusuhan atau rukun ketika bekerja sama? Rukun ya. Ketika ada nih, Ustadz minta tolong, misal Ustadz minta tolong sama Mas Kenzi. Mas Kenzi tolong angkatin mejanya Ustadz. Kuat gak Mas Kenzi? Enggak kuat ya. Ketika Ustadz minta tolong, yang dilakukan Mas Kenzi kira-kira apa biar meja itu bisa bergeser, bisa berpindah? Iya, minta tolong ya. Minta tolong dengan yang lain. Oke, minta tolong dengan Mas Aryo, minta tolong dengan Mas Gesit, minta tolong dengan Mas Sandi. Ketika berempat ya, satu orang pegang satu pojok, satu pojok, maka akan semakin ringan. Itulah pentingnya kerja sama ya, satu itu. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja sama, akhirnya kita menjadi rukun, tidak bertengkar. Oke, siapa yang mau nanya tadi? Iya, siapa yang mau nanya? Ya, Mas Sandi. Mas Sandi, kenapa Mas Sandi?
Ya, Mas Andi boleh nanya monggo. Halamannya berapa? Oke, kalau kalian pengen buka halamannya di Ibu Petik, kalian boleh buka halaman 46. Halaman 46. Ya, halaman 46. Oke, sambil kalian nyari ya, Ustadz lanjutkan ya. Jadi pentingnya kerjasama adalah pekerjaan menjadi mudah, teman-teman. Ya, kemudian menjadi cepat. Kemudian terjadi persatuan, tidak ada permusuhan, tidak ada yang harus nangis lagi di kelas. Kalau musuh-musuhan biasanya ntar ada yang nangis di kelas. Kalau nangis semua, waduh, nanti ya kelasnya berisik kalau banyak yang nangis ya. Sudah ketemu ya? Oke, nah karena kalian sudah buka buku, Ustadz akan nanya ya. Siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangannya ya. Contoh sikap persatuan di sekolah ada tuh di buku. Siapa yang udah nemu? Contoh sikap persatuan di sekolah. Ada yang sudah nemu? Oke, Mbak Zara ya. Oke, Mbak Zara. Contoh sikap persatuan di sekolah ada berapa, Mbak Zara? Ada berapa? 3. Oke, sebutkan Mbak Zara. Sebutkan. 1. Rela berkorban. Iya. Kemudian? Tolong menolong. Iya. Kemudian? Dan mendahulukan kepentingan bersama. Iya, betul ya. Terima kasih Mbak Zara ya. Oke, Ustadz akan jelaskan ya. Yang pertama teman-teman, contoh sikap persatuan di sekolah adalah rela berkorban. Ada yang tahu rela berkorban itu maksudnya apa ya? Rela berkorban? Iya, rela mengorbankan diri. Oke, Ustadz kasih contoh seperti ini ya. Ketika teman-teman sudah berangkat sekolah ya, kemudian belajar, kemudian hari itu teman-teman sudah pulang. Kemudian ada satu nih yang belum pulang nih ya. Ada satu yang belum pulang, katakanlah di sini yang belum pulang Mbak Yaya ya. Kemarin Mbak Yaya pulang terakhir ya. Oke, Mbak Yaya ya kemarin. Nah, Mbak Yaya ini tinggal satu orang yang belum pulang. Ya. Kemudian papan tulisnya itu masih kotor. Apa yang Mbak Yaya lakukan? Dibersihkan ya. Karena Mbak Yaya terakhir, kemudian teman-teman sudah pulang, Ustadz juga ternyata lupa membersihkan papan tulis. Kalau papan tulis sampai besok belum dihapus, besok pagi-pagi masuk lihat papan tulis kotor, enak enggak? Enggak. Makanya Mbak Yaya kemudian lihat papan tulis masih kotor karena dia belum dijemput, Mbak Yaya kemudian ambil penghapus. Tapi ini papan tulisnya tinggi, teman-teman. Papan tulisnya tinggi, Mbak Yaya kemudian ambil kursi, ditarik-tarik agak berat, kemudian taruh di papan tulis, kemudian Mbak Yaya naik ke atas. Tangannya sampai ke atas gini karena nggak sampai. Capek nggak Mbak Yaya kalau seperti itu? Ambil kursi, kemudian naik-naik membersihkan, capek. Nah, yang dilakukan Mbak Yaya teman-teman itu adalah rela berkorban. Mbak Yaya rela capek-capek ya demi teman-teman besok sekolah itu sudah bersih, sudah indah kelasnya. Itu seperti itu, rela berkorban ya kalau di sekolah. Kalau di rumah contohnya ayah bunda. Ayah itu berangkat pagi, pulang malam, bahkan itu bekerja, itu namanya rela berkorban ya. Rela capek-capek banting tulang demi bisa memberi makan keluarga, bisa memberi uang jajan untuk anak-anaknya, bisa mengajak jalan-jalan keluarga. Itu namanya rela berkorban kalau di keluarga. Kalau di sekolah tadi contohnya Mbak Yaya gitu ya. Oke, selanjutnya tolong menolong. Nah, tolong menolong, masih ingat gak arti tolong menolong? Siapa yang masih ingat arti tolong menolong angkat tangan. Tolong menolong. Tolong menolong, siapa yang masih ingat tolong menolong? Oke, Ustadz minta tolong Mas Aryo. Mas Aryo, apa arti tolong menolong kemarin?
Saling apa? Iya, saling membantu, betul ya. Tolong menolong artinya saling membantu. Contohnya tadi, ya, Mas Kenzi membawa meja, ya, memindahkan meja satu orang itu susah, berat, nggak bisa. Nah, teman-teman yang lain yang melihat Mas Kenzi seharusnya tanpa Mas Kenzi minta tolong semua sudah bergerak. Mas Kenzi, sini saya bantu. Itu artinya tolong menolong. Ketika sudah tolong menolong, apa yang terjadi? Bisa nggak digeser mejanya? Bisa, karena tolong menolong. Tenaga 4 orang, teman-teman, itu lebih kuat dari tenaga 1 orang. Itu tolong menolong. Oke. Kemudian yang ketiga, tadi Mbak Zara menyebutkan mendahulukan kepentingan bersama. Ayo, siapa yang mau memberikan contoh atau mengartikannya? Siapa yang tahu arti mendahulukan kepentingan bersama? Nggak ada yang mau jawab? Oke, Mas Gesit, Ustadz pengen tanya Mas Gesit. Mas Gesit, apa tuh maksudnya mendahulukan kepentingan bersama? Apa? Oke, contohnya gini, contohnya seperti ini, ya. Di kelas atau di sekolah. Apa? Wah, teriak-teriak ya Ustadz, nggak jelas dong, teriak-teriak, pelan-pelan dong. Apa? Oke, berkorban untuk teman-temannya, ya, mendahulukan kepentingan bersama. Contoh, ya. Nih teman-teman, ketika kelasnya itu kotor, ya, kemudian Mas Gesit, ya, Mas Gesit itu punya tisu. Mas Gesit punya tisu basah. Kemudian mejanya itu masih ada yang kotor nih, ya, punya teman-teman kotor, punya Mas Gesit kotor. Oke. Kemudian Mas Gesit ambil tisunya. Kemudian dilaplah mejanya Mas Gesit sampai bersih. Oke. Kemudian apa yang dilakukan Mas Gesit ketika melihat teman-temannya yang nggak membawa tisu basah saat mejanya kotor? Apa yang dilakukan Mas Gesit? Iya, Mas Gesit membaginya, ya. Jadi Mas Gesit dia punya cuma satu, yang lain nggak bawa tisu basah, cuma Mas Gesit yang membawa tisu basah, ya. Maka Mas Gesit kemudian memberikan tisunya kepada teman-teman lain, ya, untuk membersihkan mejanya masing-masing. Kemudian tisunya Mas Gesit habis atau masih ada? Habis. Padahal Mas Gesit, ya, tisunya itu mau dipakai untuk seharian. Biasanya itu satu tisu Mas Gesit pakai itu dari pagi sampai sore. Tapi pagi-pagi karena banyak yang kotor, Mas Gesit ini adalah berkorban kan ya tadi, dikasihkan ke teman-temannya. Akhirnya Mas Gesit hari itu sudah nggak bawa tisu basah, ya, nggak bawa tisu basah. Padahal Mas Gesit saat itu butuh. Biasanya Mas Gesit itu kalau makan mungkin makanannya delewer ke sini, ya, kayak gigi apa? Kayak gigi Dracula. Bisa jadi kan Ustadz nggak tahu ya. Atau bisa jadi Mas Gesit masih suka ngupil kayak gini, ya, masih suka ngupil, kemudian tangannya kotor, butuh dibersihkan. Tapi Mas Gesit hari itu dia mendahulukan kepentingan bersama. Mas Gesit mendahulukan kebersihan kelas dulu, ya, dan Mas Gesit mengorbankan kebutuhannya pada hari itu. Itu disebut dengan mendahulukan kepentingan bersama, ya. Oke, selanjutnya teman-teman, dari ada yang mau nanya? Siapa? Oke, Mas Sandi. Oke, boleh Mas Sandi, mau nanya apa? Oh, itu tadi halaman 46.
Ya, 46 yang tadi yang masih dibaca sama Mbak Zara sama 46 ya. Oke, selanjutnya tadi Mbak Zara sudah membacakan contoh sikap persatuan di sekolah ya. Nah, sikap persatuan di sekolah tadi memiliki manfaat. Ustadz beberapa kali menyebutkan manfaatnya dengan kita bersatu di sekolah, dengan bekerja sama di sekolah. Oke, siapa yang tahu manfaat sikap persatuan di sekolah? Ada di buku, boleh angkat tangan yang sudah menemu. Siapa? Siapa yang sudah nemu manfaat sikap persatuan di sekolah yang ada di buku halaman 46? Boleh angkat tangan yang udah nemu. Oke, Mas Aryo, boleh dibacakan ya. Manfaat sikap persatuan di sekolah. Di situ ada berapa? Ada 2. Oke, sebutkan Mas Aryo. Mulai. Tugas menjadi lebih cepat selesai. Iya. Kemudian? Pekerjaan terasa lebih ringan. Iya, ya. Terima kasih Mas Aryo ya. Nah, teman-teman, tadi Ustadz juga udah berkali-kali menyebutkan ya, dengan kita bekerja sama, dengan kita bersatu padu membersihkan kelas ya, merapikan kelas, yang akan terjadi adalah satu, pekerjaan akan cepat selesai ya. Tadi contohnya adalah Mas Kenzi ya, menjadi cepat selesai. Kalau Mas Kenzi sendiri makin lama, geser sedikit, kalau 4 orang cepat. Nah, gitu ya. Kemudian kenapa kok bisa cepat teman-teman? Karena lebih ringan tadi pekerjaannya kalau digotong 4 orang daripada cuma Mas Kenzi. Jadi manfaat persatuan di sekolah adalah pekerjaan cepat selesai. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke halaman. Mau nanya siapa? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita ke halaman 33 teman-teman. Ke halaman 33. Oke, halaman 33. Di situ ada 4 kata. Ya, ada 4 kata. Tadi Ustadz juga menyebutkan ya di pelajaran tadi, yaitu rapi. Apa rapi, teman-teman? Iya, ya, betul ya. Tidak berantakan, ya. Rapi artinya tidak berantakan atau teratur, ya. Kemudian bersih. Ayo, siapa yang tahu apa itu arti bersih? Apa? Ya, bebas dari kotoran ya, atau tidak kotor. Kalau asri ya, ini baru lagi nih asri teman-teman. Asri apa ya? Kata asri itu biasanya dipakai untuk menyebutkan apa? Asri. Asri. Ada apa? Adem. Adem, oke. Kata Mas Aryo, asri adalah adem, ya. Ada yang lain? Asri itu apa? Mbak Yaya, asri? Alami, apalagi ya selain alami? Ya, selain alami, kemudian adem, asri itu artinya apa ya? Asri. Oke ya. Nih, menanggapi dari jawaban tadi Mas Aryo, asri adalah apa tadi? Adem. Asri adalah alami. Kalau lihat dari jawaban Mas Aryo, itu ada hubungannya dengan pepohonan ya Mas Aryo ya. Alam ya, alami pohon ya. Pohon itu alami. Kemudian adem, biasanya pohon itu kalau dahan-dahannya rindang, daunnya itu banyak, itu biasanya kalau kita di bawah pohon apa yang kita rasakan? Adem. Adem ya, adem. Nah, asri teman-teman, itu biasanya digunakan ketika kita melihat pemandangan ya, atau hutan ya. Hutan yang masih hijau,
pohonnya banyak, ada bunganya, ada buah-buahan, ya, kemudian udaranya sejuk, itu biasanya kita menyebutkan bahwa hutan itu masih asri, ya, hutan ini masih asri, ya. Asri, teman-teman, artinya bisa dikatakan indah, ya. Kenapa indah? Ya, asri di sini adalah indah karena suasananya itu masih alami, masih asli, ya, masih asli. Itu disebut dengan asri, ya. Oke, sampai sini masih ada yang belum paham asri itu apa? Ya, ya, asri itu biasanya hutan, taman, gitu ya. Kemudian kalau kita di laut, ya, banyak pohon, adem, kita bisa berteduh di bawah lihat pemandangan laut, itu biasanya kita menyebutnya asri. Jadi asri adalah indah. Kenapa? Indah karena masih terjaga keasliannya, itu disebut dengan asri, ya. Indah karena masih terjaga keasliannya, alami, kata Mas Arya tadi, ya. Kemudian adem, biasanya kalau asri ya adem. Tapi kalau pohon-pohon sudah ditebang, kemudian didirikan bangunan-bangunan tinggi, kantor-kantor, apa ya? Apakah masih asri hutan itu, teman-teman? Sudah nggak asri, ya. Iya, keindahannya sudah hilang, semua sudah diganti dengan tembok kaca. Kemudian panas apa adem? Panas, karena nggak ada pohon, itu sudah nggak asri. Nah, tadi Ustadz juga menyebutkan kalau hutannya masih asri atau tamannya masih asri, kemudian Ustadz bilang udaranya sejuk. Nah, apa itu sejuk, teman-teman? Adakah yang tahu sejuk itu apa? Udaranya sejuk, seger, ya, betul, seger. Apalagi selain seger? Sejuk itu seger katanya. Oke, selain segar? Oh, dingin, ya, adem, gitu ya. Adem, tapi dalam artian adem bukan terhindar dari panas matahari, tapi adem dalam artian segar tadi, ya. Ketika dihirup itu enggak panas. Kalau kita menghirup udara panas enak enggak? Enggak kan, ya, bau matahari gitu ya. Tapi kalau adem kayak menghirup es, kayak menghirup apa namanya, air kali yang masih asri, itu enak, itu adem. Kenapa kok bisa sejuk, teman-teman? Kenapa bisa sejuk? Kenapa kok bisa sejuk? Biasanya sejuk itu di hutan itu masih sejuk biasanya. Kenapa sejuk, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, karena teman apa? Iya, masih alami. Jadi teman-teman gini ya, di hutan itu masih banyak pohon. Pohon-pohon itu dia menghasilkan oksigen yang banyak. Ya. Pohon-pohon itu menghasilkan oksigen yang banyak. Nah, kira-kira ketika oksigennya banyak, ketika kita hirup sejuk enggak? Sejuk, ya. Tapi kalau oksigennya sudah semakin sedikit, kita hirup akan kurang sejuk. Bahkan ada yang panas, napasnya itu panas. Kenapa? Karena kurang oksigen, jadi tidak sejuk. Contohnya tadi, ya, ketika kalian bernapas. Ketika kalian bernapas enak enggak? Tadi pas Ustadz kasih permainan untuk tahan napas. Ketika kita udah tahan napas, nggak bernapas, kemudian kita silakan boleh bernapas, sejuk enggak? Nggak sejuk. Sejuk. Kenapa? Karena kita tadinya nggak bernapas, kemudian jadi bernapas. Oke, sekarang kalian buka halaman 34, teman-teman. Buka halaman 34 sudah? Oke, Ustadz minum dulu. Oke, buka halaman 34. Oke, yang pertama nomor 1. Nomor 1, ya. Ustadz minta tolong Mbak Rizka untuk membacakan soal nomor 1. Mbak Rizka, silakan Mbak Rizka. Soal nomor 1 boleh dibacakan, Mbak Rizka? Halaman 34.
Siapa yang udah nemu halaman 34? Siapa? Oke, Mbak Rizka. Oke, bacakan nomor 1, bacakan perintahnya. Berilah tanda centang, ya, berilah tanda centang pada kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan lingkungan yang sehat. Ustadz kasih waktu 1 menit buat kalian mencentang, ya, kata-kata yang menunjukkan lingkungan yang sehat. Oke, mulai dari sekarang 1 menit untuk mencentang kata-kata atau kosakata yang menunjukkan lingkungan yang sehat. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. 1 menit ya. Yang sudah selesai boleh tunjukkan ke Ustadz. Ustadz tak nyalakan kipas angin dulu. Ustadz kok mending sumuk ya. Nah, mending nih udaranya tambah sejuk karena udah ada kipas angin ya. Oke, Mbak Zara sudah, Mas Sandi sudah. Yang lain yang udah jadi boleh tunjukkan ke Ustadz. Ya, yang udah jadi tunjukkan ke Ustadz. Oke, Mas Arya sudah, Mas Sandi sudah, Mbak Zara sudah. Oke, Mas Alifian, Mas Gesit, Mbak Yaya, dan Mbak Rizka, apakah sudah selesai? Tunjukkan ke Ustadz kalau sudah selesai. Oke, Mas Gesit sudah. Mas Gesit sudah selesai juga. Mbak Rizka tadi sudah belum, Mbak Rizka? Sudah? Kalau Mbak Rizka sudah, tunjukkan ke Ustadz. Oke, Mas Alifian dan Mbak Yaya, ini kameranya mati atau gimana ya? Nggak terlihat di Ustadz, layarnya Ustadz nggak kelihatan. Oke, Mbak Yaya sudah tuh menunjukkan ya. Mbak Yaya sudah selesai. Kemudian Mas Alifian, apakah sudah selesai Mas Alifian? Oke, kalau sudah selesai kita akan jawab bersama-sama ya. Oke, yang pertama, yang A. Yang A itu dicentang enggak ya, yang A ya? Oke, kenapa enggak dicentang? Kenapa enggak dicentang? Kenapa enggak dicentang? Kotor ya. Kalau kotor apakah sehat? Enggak ya, kalau kotor itu nanti bisa banyak kuman penyakit. Oke, A berarti tidak dicentang. Oke, kemudian yang B, bersih, dicentang atau enggak? Dicentang ya. Kemarin ada pepatah yang mengatakan bersih pangkal sehat ya. Karena bersih pangkal sehat, maka bersih dicentang. Oke ya. Kemudian C, rapi. Rapi dicentang enggak ya? Centang. Oke. Kalau rapi itu pemandangannya jadi enak. Kalau ada kotoran juga bisa dibersihkan. Tapi kalau berantakan teman-teman, ada kotoran ketutup, kita nggak dibersihkan, akhirnya menjadi sarang penyakit. Bisa menjadi sarang nyamuk, semut, rayap, dan lain sebagainya. Ya. Oke, kemudian yang D, dicentang enggak ya? Enggak, kenapa? Berantakan enggak dicentang, kenapa? Iya, berantakan itu artinya tidak rapi ya. Berantakan itu artinya tidak rapi. Contoh gini ya. Ketika di rumah kita ada plastik saja. Ada plastik besar, kemudian di bawah kolong meja kita nggak rapikan, ya. Suatu saat kita mau ambil itu plastik, tapi ternyata di dalamnya sudah ada hewan yang memakainya untuk rumah. Apa itu hewan apa biasanya tuh?
Kecoa. Iya, kecoa. Kecoa itu masih mending ya, dia cuma kotor. Bisa loh kalau kita nggak rapikan rumah, kemudian ada sela-sela ketutup, itu bisa buat rumah kelabang juga teman-teman. Kalau kelabang kira-kira kita buka, nanti tangan kita bisa nggak di apa namanya sengat? Bahaya ya, bahaya ya. Jadi ketika berantakan, selain dia tidak bersih, tidak rapi, itu juga bisa berbahaya. Ya, bisa untuk rumah-rumah hewan-hewan yang jahat, yang kotor. Selanjutnya yang E, sampah. Dicentang atau enggak? Enggak juga. Sampah itu kotor ya. Sampah kemarin artinya adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan. Itu artinya sampah ya. Kemudian yang F, asri. Tadi kita udah tahu artinya asri. Asri itu lingkungan sehat atau bukan? Asri. Iya, berarti dicentang atau enggak asri? Dicentang, betul. Kemudian yang G, terawat. Terawat. Dicentang enggak terawat? Centang ya. Terawat itu contohnya seperti ini ya. Kita punya pohon ya, kita punya pohon, kemudian pohonnya itu kita selalu berikan pupuk, kita sirami, kemudian ketika tangkainya sudah mulai banyak, sudah mulai runggut, bahasa Jawanya runggut ya. Ya, mulai semak kayak semak-semak itu, mulai nggak enak dilihat. Itu biasanya kita potong-potong biar lebih terlihat indah, lebih terlihat terang. Kalau terang itu nanti lebih aman, lebih nyaman dilihat, lebih indah. Kalau tadi terlalu runggut ya, terlalu banyak batangnya, itu bisa buat rumah ular teman-teman. Bisa buat rumah ular. Ada ya ular yang tidurnya di pohon ya, yang warnanya hijau, tahu ya. Nah, lah kalau ada ular di situ, kemudian kita lagi main-main di situ nggak sengaja, kemudian ularnya tiba-tiba matok kita, bahaya enggak teman-teman? Bahaya ya. Tapi kalau dirawat dengan baik, akhirnya bisa aman. Atau contoh nih ya, sepatu kita ketika kita pulang kita rawat ya, kita bersihkan, kemudian kita taruh rak sepatu, kemudian ketika besok kita mau pakai, kita pakai, ketika seminggu sudah dipakai kita cuci, itu namanya sepatunya terawat. Tapi seandainya nih kita pulang, kemudian sepatunya kita nggak taruh di rak, kita diamkan di depan rumah ya, kemudian hari itu hujan, apa yang terjadi teman-teman? Sepatu kita basah. Kenapa? Karena kita nggak rawat dengan baik. Akhirnya ketika kita mau sekolah, sepatunya basah. Enak enggak pakai sepatu basah? Enggak ya, masuk angin. Ada juga yang kemudian akhirnya nggak pakai sepatu, ke sekolah nggak pakai sepatu, nyeker men ya, pakainya nyeker men, nggak pakai sepatu. Bahaya nggak kalau nggak pakai sepatu? Bahaya ya. Kalau ada paku, ada duri, atau ada pecahan kaca, itu bisa luka. Tapi kalau ada sepatu, aman. Oke, yang terakhir, teratur. Teratur itu dicentang atau enggak ya? Iya, teratur itu sama dengan rapi artinya ya, tidak berantakan. Itu artinya rapi atau teratur. Nih teman-teman, kalau kita habis main ya, atau kita habis makan, kemudian habis makan kita makan pisang nih ya, kita makan pisang, kemudian kita nggak teratur, kita nggak buang di tempat sampah, kita taruh di ruang tamu. Tiba-tiba bunda pulang dari pasar, kemudian masuk ke rumah, di bawah nggak lihat ada kulit pisang, kemudian menginjak kulit pisang, apa yang terjadi sama bunda? Jatuh ya.
Karena kita nggak teratur, selain tempat menjadi berantakan, menjadi kotor, ternyata juga berbahaya teman-teman ya. Jadi biasakan mulai hari ini hidup sehat dengan cara selalu menjaga kebersihan, selalu merapikan rumah kita, sekolah kita ya. Kemudian membuang sampah di tempat sampah, menjaga keasrian lingkungan, merawat dan teratur, maka kita akan menjadi anak yang hebat. Apakah anak yang hebat dicintai Allah? Dicintai Allah ya. Ingat pesan Ustadz, jagalah kebersihan ya. At-tahuru satrul iman. Yang namanya kesehatan, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita mengatakan diri kita beriman atau pengen dianggap oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka jagalah kebersihan. Ustadz juga kemarin menyampaikan ada satu hadis ya dari Tabrani yang mengatakan bahwa bersihkanlah sesuatu ya semampu kalian. Kalau kalian hari itu cuma bisa membersihkan rak sepatu, bersihkan. Jangan sampai tidak membersihkan sama sekali. Oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, artinya Ustadz cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Oke, Mas Andi mau nanya apa Mas Andi? Ya Mas Andi, boleh nanya. Kenapa Mas Andi? Ada surat apa? Oh, hari ini tadi kita udah mengerjakan bersama-sama, jadi nggak ada tugas tema ya. Nanti juga mungkin ada tugas yang lain. Jadi Ustadz nggak banyak memberikan tugas. Kenapa? Karena masih banyak tugas-tugas pelajaran lain. Yang penting kalian belajar ya, apa yang Ustadz sampaikan kalian tahu, dan kalian berlatih terus ya, menulis, membaca. Apa Mas Aryo? Oh, Ustadz nggak tahu. Ustadz nggak tahu ya. Kalau tugas pelajaran mapel lain Ustadz nggak tahu ya. Nanti tergantung ustadzah atau ustadznya ya memberikan tugas apa. Oke ya. Kalau tema hari ini nggak ada tugas ya. Kita udah mengerjakan tadi bersama-sama. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, Mas Gesit apa? Iya. Kenapa Mas Gesit? Kenapa Mas Gesit? Ustadz nggak dengar, ulangi. Oh, ada nggak Ustadz tahun 2000 1000 ya? 2000 1000 itu sama dengan 2000 ya. Ya Ustadz jelaskan ya. Mas Gesit nanya, ada nggak Ustadz tahun 2000 1000? Ya, tahun 2000 1000 itu artinya adalah tahun 2000 ditambah tahun 1000. Jadi berapa ribu teman-teman? Berapa ribu? 3000 ya, betul ya, 3000. Adanya adalah tahun 3000 ya, menyebutnya adalah 3000, bukan 2000 1000. Gitu ya Mas Gesit ya. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, Ustadz cukupkan sekian ya. Sekarang sudah jam 9:30. Ayo, saatnya kita bersyukur ke Allah dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita ketemu besok lagi ya teman-teman ya. Dadah. Kalian lanjutkan pelajaran selanjutnya ya.